Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya antum pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini, atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa berkumpul kembali, kita bisa menyimak kembali pelajaran yang insya Allah untuk pelajaran hari ini Bapak akan menyampaikan pelajaran terakhir di bab keempat, yaitu adalah pelajaran terakhir di semester yang pertama ini. Baik, untuk pelajaran yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang sistem peredaran darah pada manusia, ya. Nah, salawat dan salam mudah-mudahan terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, uh, baik. Untuk pembelajaran pada pagi hari ini, ya, Bapak akan menyampaikan tentang peredaran organ peredaran darah pada manusia, ya, bab 4. Bisa antum lihat di buku halaman 54 tentang organ peredaran darah pada manusia. Peredaran darah pada manusia ini, ya, terutama adalah bagaimana tubuh kita mengalirkan darah, ya. Seperti yang antum tahu bahwa di dalam tubuh kita itu terdapat darah. Nah, darah ini berfungsi untuk mengangkut oksigen, lalu mengangkut sisa-sisa hasil pembakaran yaitu berupa gas karbon dioksida, lalu kemudian sari-sari makanan, ya, yang sebelumnya antum telah pelajari di alat pencernaan pada manusia, di mana alat pencernaan pada manusia itu menyerap sari-sari makanan. Dari hasil memakan makanan, nanti akan dihasilkan sari makanan yang dicerna di usus halus. Dari hasil di usus halus itulah makanan diedar ke seluruh tubuh, juga kemudian oksigen ke seluruh tubuh melalui darah, dan darah ini dipompanya yang namanya jantung. Jantung ini dia terus-terusan berdetak tanpa kita sadari. Jadi tanpa kita perintahkan, ya, tidak seperti kita misalkan mengangkat gelas. Itu kita harus manual gitu ya, ambil gelas lalu kita angkat. Tapi yang namanya jantung ini bisa berdetak terus-terusan, ya, selama kita masih hidup. Itu kita tidak memerlukan pergerakan yang khusus oleh kita gitu, disuruh bergerak jantung, ayo bergerak, enggak. Tapi karena kebesaran Allah, maka jantung ini bisa terus-terusan bergerak walaupun kita sedang tidur. Bayangkan, kita sedang tidur pun jantung ini terus berdetak. Maka sayangilah jantung sebagai bagian dari peredaran darah pada manusia. Letak jantung itu kira-kira sebesar kepalan tangan manusia, ya. Jadi antum kalau masih kecil, kepalan tangannya kecil, ya sebesar itulah jantung, ada di sebelah kiri gitu. Bunyi detak jantung duduk 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 seperti itu. Nah, itu adalah karena jantung itu memompa darah. Pada waktu jantung memompa darah, itu ada yang namanya relaksasi. Itu berarti sedang mengembang, sedang membesar, dan sedang menguncup atau mengecil, itu yang namanya kontraksi, ya. Jadi bunyi kontraksi dan relaksasi yang terus-terusan itu adalah namanya detak jantung, ya. Baik, sekarang perhatikan slide-nya, ya. Kita akan memulai pembelajarannya. Bismillah. Nah, ini. Perhatikan di sini, ya. Baik. Yang akan kita pelajari sekarang adalah tentang sistem peredaran darah, yaitu sistem peredaran darah itu bertugas untuk mengalirkan oksigen ke seluruh tubuh. Peredaran darah yang lancar akan memungkinkan tubuh itu berfungsi dengan baik, ya, karena tubuh kita sangat memerlukan oksigen, memerlukan sari-sari makanan sehingga kita bisa beraktivitas, ya kan. Nah, itu semua dipompakan atau didistribusikan atau diedarkan oleh yang namanya saluran pembuluh darah. Saluran pembuluh darah kenapa bisa mengalir adalah karena adanya jantung kita yang terus berdetak. Jadi itu gunanya dari sistem peredaran darah dalam tubuh, yaitu untuk mengedarkan pertama adalah oksigen, ya, lalu kemudian sari makanan. Peredaran darah yang lancar ini akan menyebabkan tubuh kita akan terasa sehat dan berfungsi dengan baik, ya. Baik. Nah, bagian-bagian dari saluran peredaran darah pada manusia ini meliputi, pertama adalah jantung. Sini jantung, ya, di sebelah kiri antum, di sini agak ke sebelah kiri di dada, tapi ke sebelah kiri, kira-kira sebesar kepalan tangan antum, ya.
Semakin besar kepalanya berarti jantungnya juga semakin besar. Seperti itu. Baik, ada di sebelah kiri. Lalu adanya pembuluh darah. Pembuluh darah ini antum ibaratkan seperti pipa, seperti paralon, ya, yang akan membawa yang akan membawa darah ke seluruh tubuh. Pembuluh darah itu kalau yang keluar dari jantung itu besar, tapi ketika bercabang, ya, cabang-cabangnya, dahan-dahannya kalau di tumbuhan itu, lalu ranting-rantingnya itu akan semakin mengecil, kecil gitu, sehingga masuk ke dalam sel dan sel-sel darah. Jadi jantung, pipanya, dan sel darah. Sel darah itu adalah yang diangkut di dalam pembuluh darah, ya kan? Nah, baik. Nah, sekarang kita lihat bagian-bagian dari jantung, ya. Dan jantung dulu kita yang pelajari ini jantung dulu yang kita pelajari, ya. Jadi jantung ini adalah sebagai salah satu organ peredaran darah pada manusia, yaitu jantung. Sebelah kiri antum. Kita pelajari dulu jantung. Ada apa sih di jantung ini, bagian-bagiannya, dan bagaimana caranya atau cara kerja dari jantung ini. Kita lihat. Nah, ini jantung pada manusia, besar ya. Gitu. Kalau pada paus, karena saking besarnya, ya, jantungnya itu hampir sebesar mobil kecil, ya. Mobil Alia yang seperti itu. Itu jantung paus itu sebesar gitu. Karena apa? Tubuhnya semakin besar berarti jantungnya juga harus semakin besar. Karena darahnya itu semakin banyak dan perjalanan yang ditempuh oleh darah itu semakin besar pula ininya, ya, semakin jauh pula jaraknya, ya, oleh pembuluh-pembuluh darah itu. Sedangkan pada manusia ya hampir sebesar kepalan tangan. Nah, ini kira-kira jantung seperti ini, terdiri atas bilik-bilik jantung. Kita lihat. Pertama, di jantung itu ada yang namanya aorta. Apa? Aorta. Aorta ini adalah pembuluh darah yang besar, sangat besar sekali, ya. Kalau pipa ini sangat besar, jadi apa istilahnya, ya, dia itu mengalirkan mengalirkan darah dalam jumlah yang besar, ya, dari aorta ini, ya. Pipanya itu besar sekali di sini. Jadi aorta ini adalah mengalirkan darah dari jantung. Dari jantung ini dialirkan darahnya ke seluruh tubuh. Ini aorta. Baik. Lalu berikutnya ada yang namanya serambi kanan. Nah, ini serambi kanan kira-kira di sebelah kiri. Di sebelah sini. Serambi kanan itu menerima darah kayak CO2 dari seluruh tubuh. Jadi darah dari seluruh tubuh itu, ya, ini kan keluarnya dari sini, ya, dari aorta, dari jantung gitu, dialirkan ke seluruh tubuh. Nanti balik lagi dari seluruh tubuh masuk ke sini, ya. Nah, di serambi kanan diolahnya, nanti masuk lagi ke sini, diolah lagi, bercampur dengan yang ada di sini, nanti lalu keluar lagi dari sini. Nah, kalau yang dari seluruh tubuh itu banyak CO2-nya, banyak karbon dioksidanya. Kenapa banyak karbon dioksida? Namanya karbon dioksida itu adalah gas atau sisa hasil dari pembakaran. Kenapa terjadi pembakaran? Karena tubuh kita mengubah karbohidrat menjadi, atau zat gula menjadi energi dengan bantuan oksigen, ya, dengan bantuan oksigen yang kita dapatkan dari proses pernapasan, ya, sudah kita bahas, gitu kan. Kita ngambil oksigen nih, oksigen itu diperlukan untuk pembakaran, ya, mengubah zat gula menjadi energi. Itu terjadi di dalam otot, gitu. Nah, sisanya dari hasil pembakaran itu adalah gas CO2, ya, dari sel-sel tubuh itu, gitu, dari hasil pembakaran itu. Nah, CO2-nya ini dibawa oleh saluran yang berwarna biru ini masuk ke serambi kanan, gitu, ya. Lalu apalagi bagian jantung yang lain, ini bilik kanan, ya, ada yang namanya bilik kanan. Nah, ini bilik kanan ini memompa darah kayak CO2 ke paru-paru. Nah, ini fungsi dari fungsi dari bilik kanan. Jadi dari serambi kanan masuk ke bilik kanan, masuk ke paru-paru. Di paru-paru inilah CO2 dikeluarkan, ya, supaya masuk oksigen, gitu. Jadi dikeluarkan, sisa-sisa pembakaran tadi dikeluarkan melalui hembusan napas kita. Nah, hembusan napas itulah yang banyak mengandung gas karbon dioksida, gitu, sebagai sisa hasil dari pembakaran. Berikutnya itu serambi kanan.
Ini serambi kiri, bentar, gambarnya agak ke... Nah, lalu kemudian serambi kiri, ya. Ini serambi kiri ada di sebelah sini, di sebelah atas. Menerima darah kayak O2 dari paru-paru. Jadi tadi dari bilik kanan, ya, masuk ke serambi kanan, masuk ke bilik kanan, masuk ke paru-paru, lalu kemudian masuk yang tadi CO2-nya itu masuk ke paru-paru, lalu kemudian terjadi pertukaran udara di paru-paru sehingga hasilnya adalah oksigen yang banyak. CO2-nya dikeluarkan dari hasil pernapasan kita. Nah, gas oksigen yang banyak itu lalu masuk ke sini, ya, ke sini nih, ke serambi kiri. Nah, lalu kemudian masuk ke katup jantung. Katup jantung itu menjaga aliran darah tetap searah, ya, gitu. Aliran darahnya tetap searah, jadi tidak bercampur masuk ke sini gitu, enggak. Jadi katup itu adalah yang membuka dan menutup, itu namanya katup, gitu ya. Lalu kemudian bilik kiri. Nah, bilik kiri ini fungsinya memompa darah kayak O2 yang kayak oksigen tadi yang dari serambi kiri ke seluruh tubuh. Jadi diedarkan lagi ke seluruh tubuh, ya. Tadinya datangnya di sini kayak CO2 gitu, lalu kemudian masuk ke bilik kanan, lalu kemudian masuk ke paru-paru, ya. Dari paru-paru dapat oksigen, masuk ke sini, ke serambi kiri, masuk lagi ke bilik kiri, akhirnya ke seluruh tubuh. Seperti itu, kakak. Bentar. Nah, berikutnya kita perhatikan lagi, ya, gambar di depan. Sekarang kita lihat komponen yang kedua, yaitu pembuluh darah. Kalau sebelumnya itu komponen yang pertama, ya, jantung. Nah, sebagai anggota dari sistem peredaran darah. Sekarang, anggota dari sistem peredaran darah yang kedua adalah yang namanya pembuluh darah. Baik, pembuluh darah itu adalah yang mengangkut darah dari jantung ke seluruh tubuh manusia. Karena yang namanya yang memerlukan darah itu ya seluruh tubuh kita, organ tubuh kita, otot-otot kita gitu ya, organ-organ yang penting seperti otak, paru-paru, kemudian lambung, semuanya memerlukan darah, ya. Ya, jadi ibarat energinya gitu, listriknya, ya. Gitu. Lalu kemudian otot-otot kita yang ada di kaki, yang ada di lutut, yang ada di paha, semuanya di tangan kita. Ini semuanya bisa bergerak itu karena adanya energi. Energi dari otot. Otot itu dari mana? Energinya adalah yang dibawa oleh darah, energinya ini. Gitu. Jadi untuk mengedarkannya diperlukan pipa. Nah, pipa ini kalau di PDAM, ya, di ledeng itu pipa dari PDAM dari depan, lalu masuk ke rumah antum, ya, dialirkan ke kamar mandi, dialirkan ke luar, dialirkan ke tempat cucian dan lain-lain. Nah, sama seperti darah. Darah juga dari pusatnya ini dialirkan oleh pembuluh darah. Jenis-jenis pembuluh darah itu ada 3 jenis, kakak, ya. Nih, apa saja pembuluh darah itu? Jenis-jenisnya apa saja? Pertama adalah pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena, dan pembuluh darah kapiler. Bisa Anda melihat di halaman 55 di buku paket. Apa aja? Sok, kita sebutkan satu persatu yuk biar ingat semuanya. Pertama adalah pembuluh darah arteri, kemudian yang keduanya adalah pembuluh darah vena, dan ketiganya adalah pembuluh darah kapiler, ya. Baik. Nah, sekarang satu-satu nih kita bahas dari pembuluh darah arteri yang berwarna merah. Pembuluh darah arteri adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung. Ada huruf A-nya dari. Jadi antum ke situ ya, ingatnya ya. Arteri ada A-nya dari, ya. Arteri ada A-nya dari, gitu, ya. Dari jantung, gitu. Jadi berarti ini yang mengandung banyak oksigen dari jantung keluar tubuh, gitu, ya. Nah, kalau kita lihat ini di gambar, ini arteri itu, ini yang ini dari jantung, arteri ini dari jantung, gitu ya. Ini pembuluh darahnya. Baik, pertama arteri, kemudian yang keduanya adalah vena, pembuluh darah.
pembuluh balik, maaf. Pembuluh balik itu atau vena itu adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah ke jantung atau menuju jantung. Nah, antum ingat di sini ada V. P itu ada E-nya, menuju vena. Menuju vena. Kalau arteri ada A-nya dari. Arteri dari. Vena menuju ya. Bisa terbalik karena nanti biasanya kalau pada ujian itu suka terbalik-balik. Sedangkan vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah menuju jantung ya. Jadi ini yang menuju jantung, yang balik lagi ke jantung, berarti mengandung banyak karbon dioksida dari seluruh tubuh. Keluar jantung, tadi kalau arteri keluar, kalau vena adalah yang balik lagi dari seluruh tubuh ke dalam jantung. Ya, oke ya. Sedangkan ada lagi yang namanya pembuluh kapiler. Pembuluh kapiler ini adalah pembuluh darah yang sangat kecil yang berhubungan dengan jaringan sel-sel tubuh. Ya. Baik, nanti di pertemuan berikutnya, ini udah lebih waktunya ya, udah 16 menit. Di pertemuan berikutnya kita akan bahas satu komponen lagi dalam dalam organ peredaran darah manusia, yaitu yang namanya darah beserta bagian-bagian dari darah. Pada pertemuan kali ini kita telah membahas bagian-bagian dari jantung. Bagian-bagian dari jantung, betul. Lalu yang keduanya adalah jenis-jenis pembuluh darah, dan yang akan kita bahas berikutnya adalah tentang jenis-jenis atau bagian-bagian yang terdapat dalam darah. Baik, itu saja yang bisa disampaikan di kesempatan kali ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Tetap semangat, antum tetap belajar terus-terusan, tetap beribadah ya kepada Allah, berdoa, lalu kemudian berbakti kepada kedua orang tua, kurangi main gamenya ya. Kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.